Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita kembali bertatap muka dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan khusus untuk bahasa Arab. Kedua kalinya selawat serta salam kepada Nabi kita itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, sehat semuanya? Ada berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? Oke, baik. Yang tidak masuk, kenapa tidak masuk? Sakit? Oke. Baik adik-adik, kita lanjutkan bahwasannya hari ini adalah pertemuan terakhir di mana bahwa kita sudah mempelajari berbagai macam tentang jenis-jenis dalam penelitian pendidikan, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam penelitian pendidikan, termasuk bagaimana langkah-langkahnya, variabel, instrumen, dan lain sebagainya. Kita sudah mempelajarinya. Dan saat ini, karena ini adalah pertemuan terakhir, kita akan mempelajari yang paling penting di dalam penyusunan skripsi atau karya ilmiah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana cara kita dalam menyusun atau membuat laporan penelitian pendidikan. Dan saya kira adik-adik nanti akan menghadapinya nanti ketika membuat skripsi atau karya ilmiah. Tapi sebelumnya, apa adik-adik sudah paham dengan apa yang sudah kita bicarakan, sudah kita kaji atau sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Langsung saja materi kita yaitu laporan penelitian. Ya. Dalam penyusunan laporan ini ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Yaitu yang pertama, tujuan pembuatan laporan. Kira-kira tujuan kita dalam pembuatan laporan penelitian itu apa? Maka itu yang harus kita pikirkan bersama-sama sebelum kita action kepada pembuatan laporannya. Yang kedua, terkait dengan hal yang pertama, yaitu siapakah yang akan memanfaatkan atau membaca laporan penelitian kita? Siapa yang akan membaca? Apakah kita sendiri atau banyak orang lain atau orang-orang yang akan membaca penelitian kita? Itu yang harus kita lihat, itu yang harus kita perhatikan, sehingga hal-hal terkait dengan contohnya bahasa pembuatannya itu kita bisa merancang agar semua cepat dipahami. Dan yang ketiga yaitu ketajaman dalam penyampaian informasi hasil penelitian. Dan yang keempat yaitu sistematika penulisan laporan untuk setiap jenjang pendidikan
sistematika penulisan akan memiliki perbedaan walaupun substansi yang sama. Artinya bahwa adik-adik semuanya dalam penyusunan atau penulisan laporan penelitian ini, semua kampus memiliki model masing-masing. Bahkan di dalam perguruan tinggi yang satu, itu per fakultas ataupun per prodi itu memiliki sistematika sendiri-sendiri sesuai dengan bagaimana yang ada di dalam sistematika buku pedoman yang dimiliki oleh masing-masing prodi. Jadi kita harus memastikan bahwasanya sistematika penulisan laporan ini itu kita miliki, yang dimiliki oleh prodi kita masing-masing. Oke, selanjutnya aturan di dalam penulisan laporan penelitian. Marilah adik-adik kita perhatikan. Di dalam menulis laporan penelitian ini, kita seperti sedang bercerita kepada pembaca. Ya, bagaimana kita bisa mengatur ritme bahasanya sehingga menjadi mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita bisa penulisan laporan penelitian memiliki syarat-syarat tertentu, ada syarat-syaratnya. Jadi tidak boleh asal jiplak, tidak boleh asal mengambil. Oh iya, ini saya lihat di skripsi kakak kelas saya. Oh iya, ini saya lihat di skripsi teman saya. Tidak seperti itu. Jadi syarat-syaratnya ada. Harus kita harus kita perhatikan, lihat. Yang ketiga itu laporan penelitian berbeda aturannya dengan menulis cerita dalam novel atau buku harian. Jadi buku-buku yang ada di novel atau buku harian-harian yang sering kita lihat itu berbeda aturannya di dalam laporan penulisan penelitian ini. Selanjutnya yaitu penelitian adalah suatu kerja ilmiah sehingga harus mengikuti aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Sampai sini adik-adik sudah paham apa yang menjadi aturan di dalam penulisan laporan penelitian? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, baik, kita lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Nah, selanjutnya, kapan kita menulis laporan penelitian? Ini penting kita harus ketahui juga. Waktu atau kapan kita menulis laporan penelitian pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan menulis laporan penelitian dapat dilakukan sejak awal proses penelitian. Artinya, ketika kita menulis laporan itu, kita sudah menulis dari awal ketika awal observasi sampai dengan hasilnya selesai. Bahkan ketika adik-adik melakukan PKL besok, adik-adik sudah mulai melakukan sebuah kegiatan penelitian, yaitu yang disebut dengan observasi. Jadi manfaatkan waktu PKL atau PPL nanti itu agar bisa menulis bagaimana kegiatan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu garis besar laporan dirancang bersamaan dengan pengajuan desain penelitian. Jadi ada juga desain penelitian yang harus kita pilih, yang harus kita gunakan. Dan selanjutnya itu apabila sudah memiliki format yang sudah ditentukan, maka peneliti harus mengikutinya. Tidak boleh keluar dari format yang sudah ditentukan. Apalagi kita yaitu dalam penulisan skripsi, formatnya itu sudah jelas, sudah ada di dalam buku pedoman. Dan kita tidak boleh lepas dari kitab suci kita, yaitu pedoman penulisan karya ilmiah atau skripsi di
prodi kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu peneliti melaporkan setiap bab yang terkandung dalam laporan yang akan disusun. Jadi ada semuanya di dalam penulisan laporan ini, ada juga bab-babnya. Ada bab-babnya yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja bab-bab yang harus kita perhatikan, dan ini mungkin saya bacakan formatnya. Yang pertama adalah bagaimana format laporan penelitian, bagian paling depan. Yang pertama adalah ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam prodi kita ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihatnya di dalam buku pedoman. Yang pertama di dalam format laporan penelitian bagian depan, yaitu yang pertama halaman judul. Nah, adik-adik sudah tahu kan halaman judul. Jadi kita harus melihatnya halaman judul. Yang kedua kata pengantar. Dan yang ketiga yaitu daftar isi. Yang keempat daftar tabel. Yang kelima daftar gambar atau ilustrasi atau diagram-diagram lainnya. Nanti kan adik-adik semuanya ada waktu mungkin wawancara, waktu observasi. Adik-adik kan semuanya nanti akan melakukan dokumen, foto agar kelihatan kalau bahwa adik-adik sudah melakukan sebuah wawancara atau penelitian atau kegiatan-kegiatan yang lainnya di dalam penelitian. Ya, selanjutnya di bab 1 pendahuluan. Ini yang paling penting di dalam penulisan karya ilmiah, yaitu bab 1 atau pendahuluan. Apa itu bab pendahuluan? Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang bersifat yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja menyusun pendahuluan dalam karya ilmiah. Biasanya terdiri atas pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan selanjutnya yaitu dalam bab 2 atau tinjauan pustaka. Yaitu ada bab ini dibuat adalah bagaimana kita melihat atau mencari teori. Jadi kita harus memperbanyak referensi dan lain sebagainya. Di sini ada karena apa? Karena bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Selanjutnya itu bab ini membuat kerangka pikir atau hipotesis bila diperlukan. Kalau tidak diperlukan nggak usah. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Di mana bahwa dalam bab ini berisi objek penelitian, alat dan bahan metode pengumpulan data, prosedur penelitian pengukuran variabel dan metode analisis data dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bab 4. Apa saja isi di dalam bab 4 ini? Yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis, dan pembahasan penelitian. Dan selanjutnya bab ini juga adalah bab analisis, yang merupakan bab terpenting dalam penelitian ilmiah. Makanya di dalam bab ini semua hal yang kita dapatkan yaitu data-data dan hasil analisis kita taruh di sini. Ya di dalam bab 4 ini. Dan yang terakhir yaitu bab 5, simpulan dan saran. Jadi di dalam format laporan penelitian ini ada juga simpulan dan saran. Nah, selanjutnya materi kita hari ini sudah selesai adik-adik semuanya. Apa ada pertanyaan? Silahkan mungkin kalau belum dipahami apa yang kita bahas tadi itu tentang format laporan penelitian, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, kalau tidak ada adik-adik semuanya. Jadi untuk mata kuliah terakhir ini tugasnya yaitu membuat
proposal. Jadi dalam mata kuliah ini, karena tujuan dalam mata kuliah ini adalah pembuatan karya ilmiah, maka nanti adik-adik ditugaskan membuat yaitu sebuah proposal, rancangan sebuah penelitian. Kami harap nanti dikumpulkan ketika waktu UAS, ujian. Semuanya sudah selesai ketika ketika waktu ujian akhir. Mungkin hanya itu. Mari kita akhiri dan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.